Insan-insan mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa arsala ilaina Muhammadan khairal anam wa anzala alaihi al-Qur'ana khairal kalam yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingat oleh Allah Azza wa Jalla adalah sebuah rahmat dan karunia yang begitu besar. Bayangkan jika kita diingat oleh seorang manusia, maka manusia itu akan memberikan banyak kebaikan dalam kehidupan kita dikarenakan ia mengingat kita terus-menerus. Lalu sekarang kita bayangkan ketika Allah, Rabb alam semesta yang justru mengingat kita, maka tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengucurkan karunia dan rahmatnya untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Maka marilah kita renungi surat cinta dari Allah Jalla Jalaluh kepada hamba-hambanya berikut ini. Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kata Allah dalam firman-Nya, Aku bersama dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan senantiasa menyertai hambaku ketika ia mengingatku. Kata Allah melanjutkan, wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika ia mengingat aku di dalam dirinya, maka aku pun akan mengingat dirinya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan jika ia mengingatku dalam sebuah perkumpulan, maka aku pun akan mengingatnya dalam sebuah perkumpulan yang lebih baik, yaitu adalah perkumpulan para malaikat. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an. Dan jika hambaku tersebut mendekatkan diri kepadaku satu jengkal saja, maka aku akan mendekat padanya sebanyak satu hasta. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku sebanyak satu hasta, maka aku akan mendekat padanya satu depa. Dan kata Allah mengakhiri surat cintanya untuk kita semua hamba-hambanya, jika hambaku tersebut berjalan menujuku, maka aku akan menuju kepadanya dalam kondisi berlari. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua melalui surat cinta tersebut. Maka marilah kita menerima surat cinta darinya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin sering kita mengingat Allah dalam zikir kita, maka akan semakin tentram hati dan jiwa kita. Di zaman yang era kompetitif seperti saat ini, sungguh ketenangan hati dan jiwa sangatlah mahal harganya. Berapa banyak orang yang mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Ia menghabiskan sekian juta demi membeli pil-pil ketenangan. Ada sebagian yang lain menghabiskan waktunya dengan cara nongkrong, meminum minuman keras demi mendapatkan ketenangan yang semu dan sementara. Namun bagi kita hamba Allah yang beriman, kita mengetahui bahwasannya ketenangan yang hakiki terdapat di dalam zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa hatinya tenang ketika mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13. Di ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah saja hati akan menjadi tenang. Oleh karenanya marilah kita senantiasa merutinkan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan di antara zikir yang paling ditekankan dalam syariat Islam adalah zikir pagi dan petang selain zikir pasca salat yang wajib. Betapa pentingnya zikir pagi dan petang ini dapat dibuktikan di banyak firman Allah Subhanahu wa taala tersebar di antara 114 surat di dalam Al-Quran ketika Allah menganjurkan untuk berzikir mengingatnya, maka Allah seringkali mengkaitkan dengan waktu pagi dan petang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Di dalam Quran surah Al-Ahzab surat ke-33 di ayat 41 dan 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman. Uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Tidaklah suatu ibadah dikaitkan dengan kata katsira, melainkan ibadah tersebut hanyalah zikir saja. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah salat. Wa aqimus shalah, tapi tidak Allah kaitkan dengan kata katsira. Wa aqimus sholata katsira. Allah perintahkan kita untuk menunaikan zakat. Wa atuz zakah. Tidak ada pengkaitan dengan kata katsira, yaitu banyak. Allah juga memerintahkan kita untuk berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam. Tapi tidak Allah sertakan dengan kata katsira. Begitu juga dengan perintah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tidak Allah kaitkan dengan katsira. Bahkan haji yang wajib itu hanya satu kali seumur hidup ketika ia mampu. Namun ketika berbicara tentang zikir, perintah zikir di dalam Al-Quran adalah satu-satunya ibadah yang dikaitkan dengan kata katsira. Kita ulangi tadi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah mensucikan Allah Subhanahu wa taala di waktu bukratan dan asila. Menurut para mufassirin, yang disebut dengan bukratan adalah waktu pagi hari. Sedangkan kata asila yaitu adalah waktu antara dari ba'da asar sampai dengan maghrib. Di antara bukti yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga firman-Nya di Quran surah Ghafir surat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-55, "Fasbir inna wa'dallahi haqqo wastaghfir li dzambik." Kata Allah, "Fasbir." Maka wahai Muhammad, bersabarlah engkau. Nabi SAW betapa beratnya ujian yang ia tanggung. Beratnya ujian dalam berdakwah. Beratnya menerima cacian, hinaan dari umatnya. Begitu beratnya ujian yang beliau dapatkan ketika menjadi seorang nabi dan rasul. Maka Allah memberikan pelipur lara untuk beliau. Allah berikan obat yang sangat manjur, resep yang sangat manjur, yaitu adalah memperbanyak zikir dan berusaha untuk bersabar. Fasbir. Dan Allah berikan kabar gembira kepada baginda Nabi SAW, inna wa'dallahi haqqo. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala adalah hak dan benar. Yaitu janji Allah akan memenangkan para nabi dan rasulnya. Yaitu janji Allah akan memberikan ganjaran dan pahala yang begitu besar atas perjuangan Rasulullah SAW ketika berdakwah. Yaitu janji-janji yang dikhususkan kepada Rasulullah seperti telaga Kautsar, seperti syafaat,
seperti orang yang pertama kali membuka pintu surga adalah beliau, dan tidak diizinkan seorang pun untuk masuk ke dalam surga melainkan sudah didahului oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Janji-janji khusus itu kepada Nabi SAW, kata Allah, adalah hak, janji yang benar. Kemudian apa lagi Allah katakan? Kemudian Allah berfirman, wastaghfir li dzambik. Beristighfarlah, memohon ampunan atas dosamu wahai Muhammad, wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyyi wal ibkar. Dan bertasbihlah dengan memuji Allah, dengan memuji Rabbmu wahai Muhammad di waktu kapan? Allah katakan bil asyiyyi wal ibkar. Yang dimaksud dengan al asyiyyi adalah akhir siang hari, yaitulah petang hari. Dan ibkar adalah awal dari siang hari, yaitu tentunya pagi hari. Di ayat lain juga Allah katakan tentang pentingnya zikir di waktu pagi dan petang. Kita lihat dalam firman-Nya, Quran surat Qaf, surat ke-50. Di ayat yang ke-39 Allah berfirman, fasbir ala ma yaqulun. Wahai Muhammad, bersabarlah engkau atas cacian, hinaan, dan perkataan-perkataan miring dari mereka terhadapmu. Wasabbih bihamdi rabbik. Dan bertasbihlah kamu mensucikan Rabbmu wahai Muhammad. Dan di situ Allah kaitkan qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. 3 ayat ini menunjukkan secara jelas bahwasannya betapa utama dan istimewanya zikir pagi dan petang selain zikir yang biasa kita ucapkan dan panjatkan setelah sholat wajib kita. Maka untuk menjadi penyemangat bagi semuanya, bahwasannya zikir itu adalah amalan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Zikir adalah salah satu wasilah yang dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah. Dan zikir itu adalah yang dapat menyamai pahala sedekah dan infak. Dan zikir itu yang dapat melampaui pahala dari jihad fisabilillah, bahkan melampaui mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku beritahukan tentang amal yang terbaik untuk kalian? Kemudian wa azkaha inda manikikum. Kata Nabi SAW lagi melanjutkan sabdanya, amalan yang paling suci di sisi raja kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai raja di atas raja. Kemudian Nabi teruskan lagi, wa arfa'iha fi darajatikum, amalan yang mudah untuk meninggikan derajat kalian. Maka apa Nabi SAW lanjutkan, khairun lakum, amalan tersebut juga lebih baik bagi kalian. Dibandingkan apa? Dibandingkan infaqiz zahabi wal warik. Dibandingkan engkau menyedekahkan emas dan perakmu. Dan juga lebih baik daripada apa? Daripada jihad fi sabilillah. Bertemu dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Fatadribu unuqahum wa yadribu a'naqahum. Kemudian kalian menebas leher-leher mereka dan mereka pun menebas leher-leher kalian. Artinya mati syahid. Maka para sahabat langsung seketika menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami ingin tahu amal apa itu ya Rasulullah, segitu utamanya amal tersebut. Maka Nabi SAW lanjutkan, zikrullahi ta'ala, amalan tersebut adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan waktu untuk kita semua, sehingga kita mampu untuk merutinkan zikir pagi dan petang dan meraih pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YYMP, Yayasan Insan Mulia Pama.